Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, kembali kita berjumpa di channel Indra Official. Pada pagi hari ini, mudah-mudahan pada saat kami hadir di hadapan sahabat semuanya, kita berada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat semuanya, pada kesempatan baik ini saya akan mereaction sebuah video atau kejadian yang sangat viral pada hari ini, yaitu salah seorang pendeta yang disebut dengan pendeta Gilbert. Aksinya viral karena pada sebuah kegiatannya dianggap bercanda atau memperolok-olok ketentuan zakat dan sholat di dalam ajaran umat Islam. Video ini sahabat semuanya bekal untuk memperuncing persoalan kita tetap saling menjaga persatuan antara umat beragama, namun ini sebagai sebuah edukasi untuk kita bersama yang bisa kita ambil hikmah terbaik daripada kejadian yang viral pada saat ini. Sebelum kita lanjut sahabat semuanya, silakan dulu ditekan tombol subscribe bagi yang belum dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami untuk sahabat semuanya. Baik sahabat semuanya, sebelum kami reaction, kita dengarkan terlebih dahulu video beliau ini. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Kita kan bayar 10%, makanya kita kebaktian tenang aja. Iya kan? Paling berdiri nyanyi tepuk tangan, santai. Iya kan? Tapi kok 2,5, setengah mati. Yang paling berat terakhirnya mesti lipat kaki. Nggak semua orang bisa. Iya kan? Kaki mesti dilipat, ayah. Tapi ya udahlah 2,5. Baik sahabat semuanya, kita sudah sama-sama dengar tadi ada beberapa hal yang sangat sensitif beliau singgung tadi. Pertama persoalan zakat, yang kedua disinggung persoalan wudhu sebelum sholat, kemudian dia singgung persoalan gerakan-gerakan sholat itu sendiri sahabat semuanya. Nah, hal seperti ini semestinya tidak dilakukan oleh pendeta Gilbert. Pertanyaan adalah, apakah saudara atau pendeta ini paham dengan aturan fikih dalam kajian umat Islam? Bagaimana kemuliaan ajaran Islam dengan persoalan zakat 2,5%? Ketika seorang umat Islam diberikan kelebihan harta, yang zakat itu sudah ada aturannya. Ada aturan rukun terpenuhi dulu. Hartanya sudah sampai senisab, haulnya sudah 1 tahun, baru nanti nisabnya gitu. Jadi 2,5% adalah nisab untuk zakat mal. Bagi orang-orang yang sudah mampu atau orang kaya itu, ini untuk menyisihkan sebagian daripada hartanya sebagai tanda syukurnya pada Allah, untuk pembersihan hartanya yang tinggal, dan juga untuk mensucikan jiwanya. Gitu. Khus min amwalim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi ada hikmah-hikmahnya. Jadi Allah tidak ambil semua harta itu, hanya 2,5%. Inilah mana sebagian. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma. Wahai orang-orang beriman, nafkahkanlah atau berikanlah sebagian. Nah, jadi mimmanya mana tidak seluruhan. Karena ada kebutuhan lain daripada umat Islam yang kaya-kaya. Jadi Allah mengharap sisihkan sebagian mimma razaqakumullah yang telah Allah rezekikan itu
min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatun wala syafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Nah, ini aturan. Jadi ditetapkan 2,5% bagian daripada zakat mal itu. Nah, tentu aturan ini tidak bisa dilogikakan atau disamakan atau dibandingkan dengan aturan yang terdapat di dalam agamanya Pendeta Gilbert. Nah, ini berbeda sahabat semuanya. Berbeda sekali. Nah, kita tidak komentari kenapa juga 10%. Nah, dan ini zakat. Dalam kajian Islam, penyerah harta itu tidak hanya zakat. Ada yang namanya infak, menafkahkan sebagian harta yang lain di luar zakat. Nah, bagi orang yang tidak sampai sini hartanya, itu ada namanya infak. Ada namanya juga sedekah. Ada namanya wakaf. Nah, yang semua itulah dalam kajian Islam bagian-bagian yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana umat muslim itu memberikan sebagian hartanya. Ya, itu tidak hanya 2,5%, bahkan bisa lebih. Nah, dan kalau sebenarnya dihitung dalam kajian matematik semuanya, itu jauh bisa melebihi dari 10%. Jauh bisa melebihi dari di atas 20%. Maka tidak bisa kita pakai logika matematik bahwa 2,5% atau 10% itu satu lebih baik daripada yang lain. Ini cara pandangnya harus berbeda. Ini kajian fikih. Itu satu. Yang kedua, ada tadi ditanggapi persoalan wudhu. Nah, kenapa perlu diwudhukan? Nah, ini wudhu ini adalah kajian syariat amalan sebelum dilaksanakan ibadah sholat. Banyak hikmah dari wudhu. Karena sholat itu harus didirikan. Harus bersih dari dan suci dari hadas, kotoran, suci dari najis. Inilah kemuliaan ajaran agama dalam Islam. 3 bersih yang dituntut. Bersih pakaian, bersih badan, bersih tempat daripada najis atau kotoran. Wudhu ini untuk membersihkan bagian badan. Nah, mungkin barangkali nanti wajahnya juga kotor ada di wajahnya, tangannya, kemudian bagian kepalanya, bagian nanti kakinya. Inilah ajaran kita dalam kajian Islam, bagaimana badan fisik itu juga harus dibersihkan. Karena kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha khalik. Maka syarat syahnya salat itu adalah itu berwudu. Maka tidak layak, tidak pantas ketika dilogikakan wudunya umat Islam itu karena 2,5% gitu. Tidak bisa kita samakan dengan tidak berwudunya umat lain karena membayar lebih dari 2,5%. Ini tidak masuk. Nah, di logika pemikirannya mungkin sahabat kami pendeta ini tidak tepat. Nah, salah sasaran karena tidak memahami aturan fikih. Nah, lalu yang ketiga yang perlu kita komentari sahabat semuanya, pendeta yang menganggap adanya gerakan sholat yang sulit. Nah, dalam sholat kami umat Islam itu ada fikihnya, tidaklah memberatkan. Kalau betul memahami fikih tentang ibadah sholat ini, betul-betul luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan. Ada keringanan namanya rukhsah, ada kemuliaan namanya azimah, termasuk perkara sholat. Bagi orang yang tidak mampu, seperti disampaikan tadi, duduk tahiyat akhir, kesulitan, susah, kata pendeta tadi, itu ada keringanan gitu. Bagaimana dengannya sholat? Ketika seorang itu mampu berdiri tegak sempurna, ya selalu dengan senang berdiri tegak. Badan sehat, tegak berdiri. Allahu Akbar, tegak berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, silakan sholat itu duduk. Nah, boleh duduk. Mau duduk pakai kursi. Nah, ini adalah azimah. Kemuliaan juga rukhsah keringan di Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak mampu duduk karena sakit, maka boleh berbaring tidur. Nah, tidur aja dibolehkan. Maka sang pendeta tidak bisa melihat satu sisi sulitnya duduk terakhir gitu. Tapi ada keringan lain. Yuk dipelajari. Inilah kemuliaan dalam ajaran Islam.
Bahkan tidak bisa tidur berbaring, cukup dengan mengingat saja. Ingat dari hati, ingat pada Allah, ingat bacaan-bacaan salat. Karena inilah adalah bagian terakhir ketika manusia masih sadar, dia bisa salat dengan hanya mengingat dari hatinya. Tapi kalau tidak bisa juga dari hati, tentu dia tidak hidup lagi, dan tentu nanti tidak dia salat, dia yang harus disalatkan karena sudah meninggal sahabat. Termasuknya keringan dalam persoalan wudhu. Wudhu itu dalam kondisi normal memakai air. Ketika tidak ada air, itu boleh namanya bertayamum. Inilah bagian kemuliaan yang ada dalam aturan Islam. Kembali kepada pendeta tadi, kami sampaikan, ini kejadiannya sudah viral. Nah, tentu menghebohkan. Sebenarnya adalah menyakiti tentunya umat Islam. Tapi satu sisi kita bersyukur pendeta ini cepat menyikapi, menyadari dirinya, sehingga dia melaksanakan permintaan maaf secara sportif di media. Ini dua laksanakan. Pertama, dia berkunjung kepada rumahnya Bapak mantan Wapres kita, Bapak Yusuf Kala, dan menyampaikan permintaan maafnya. Kemudian kita lihat pendeta Gilbert ini juga pergi berkunjung kepada MUI Indonesia sebagai permintaan maafnya. Kita lihat sahabat semuanya, ini bagian ketika pendeta Gilbert ini minta maaf menemui tokoh Islam, tokoh perdamaian itulah Bapak Yusuf Kala. Nah, kita lihat sahabat semuanya bagaimana ketika pendeta Gilbert ini menemui Bapak Yusuf Kala dan menyampaikan permintaan maafnya. Dan untuk itu kalau berkenan, saya pegang tangan Pak JK, saya cium tangan ini sebagai tanda kepada umat muslim, saya memohon maaf. Sekali lagi. Mencium tangan Bapak JK, nah ini permintaan maafnya, ini kita hargai. Karena kita hargai, karena memang inilah yang diharapkan dalam konsep agama Islam yang kita pahami. Dia harus segera minta maaf. Apalagi dalam kondisi negara yang Indonesia kita ini, kita saling menghargai toleransi antar umat beragama. Nah, jangan nanti satu agama tertentu nanti memperolok agama lain yang menimbulkan keributan, bahkan sampai nanti pada titik yang tidak terkontrol, yang mengganggu atau menyebabkan perpecahan antara kita berbangsa dan bernegara. Terakhir kita lihat sahabat semuanya, ini pernyataan pendeta Gilbert ketika dia berkunjung ke kantor MUI pusat. Kita dengarkan sahabat semuanya. Sekali lagi dari dasar hati saya terdalam, tidak ada niat sama sekali dari saya untuk mendatangkan kerusuhan ini, karena dari hati saya terdalam saya menghargai perbedaan, saya mencintai rekan-rekan saudara mayoritas saya yaitu umat muslim. Ada yang merasa tersinggung, kecewa dan marah, izinkan saya datang dengan segala kerendahan hati menyampaikan maaf saya. Dan kebetulan juga saya ada di gedung yang indah ini, yaitu Majelis Ulama Indonesia bersama dengan para pimpinan-pimpinan yang baru saja juga kita merayakan Idul Fitri buat umat Muslim dan Paskah buat umat Kristiani. Jadi biarlah di momen ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan biarlah kedepannya menjadi lebih baik, dan saya berjanji untuk tidak mendatangkan hal-hal yang menimbulkan polemik di kemudian hari. Sekali lagi minta maaf kepada bapak-bapak sekalian, para kiai, pimpinan sebagai pimpinan MUI sudah menyampaikan penerima dan juga memberi maafnya. Dan kita mari bangun ke depan persatuan dan kesatuan. Manusia itu makhluk khotawanisan, manusia itu bisa lupa dan keliru, dan sebaik kita orang yang berbuat salah adalah memperbaiki dan minta maaf. Itu sobat semuanya, bagaimana kondisi di kantor MUI pusat. Yang tadi berdatang meminta maaf, menyampaikan kekeliruannya terhadap apa yang telah dia lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi. Dan juga dari MUI pusat sobat semuanya sudah memberikan maaf terhadap kelalaian ini, dan kita berharap tentunya hal seperti ini tidak terulang lagi, tidak terjadi juga bagi saudara kami yang lain yang tidak seagama. Bahwasanya mari kita sama-sama menjaga bahwa kita memiliki sebuah keyakinan yang kita hormati dalam agama kita masing-masing. Lakum dinukum waliyadina. Bagimu adalah agamamu, bagi kami adalah agama kami. Mari kita saling menjaga. Nah, jangan timbulkan polemik. Kita tetap bersatu untuk keutuhan negara kita, Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Terima kasih sahabat semuanya, dan banyak maaf. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang dapat kami sampaikan ini menjadi mauizah pelajaran bagi kita bersama untuk lebih baik pada masa yang akan datang. Terima kasih. Saya Indra Syarman mengucapkan
Terima kasih untuk kita bersama. Kami akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب